Tahun baru, game RPG anime baru juga buat kalian mainkan. Seriusan, Januari 2026 ini adalah menjadi pembukaan buat game RPG anime yang keren-keren yang siap bersaing di pasar. Deretan game open world RPG, action RPG, COOP, sampai cerita orisinal multiverse, dan aku yakin pasti ada game yang kalian tunggu di list kali ini. Nah, langsung aja kita bahas tanggal rilis dari game-game tersebut. Inilah 5 game RPG anime yang rilis bulan Januari 2026 untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase. The Sims Origin. Di tanggal 28 Januari 2026, game ini dijawabkan resmi hadir secara global untuk mobile, PC, dan juga PS5. Informasi ini dikonfirmasi langsung lewat trailer di TGS 2025 dan di State of Play, dan juga sudah sejalan dengan listening App Store yang juga muncul. Jadi ini bukan rumor, tapi rilis global beneran. Kalau nggak diundur ya. Game ini jelas jadi salah satu game yang paling ditunggu, apalagi buat kalian fans Seven Deadly Sins. Netmarble membawa game ini menjadi open world action RPG dengan adaptasi resmi dari anime The Seven Deadly Sins. Tapi perlu dicatat, ceritanya bukan adaptasi ulang animenya, melainkan cerita orisinal dengan konsep multiverse. Tetap berlatar di dunia Britania, tapi dengan timeline dan konflik baru. Kalian akan bermain sebagai Tristan di sini, Elizabeth, Meliodas, dan juga beberapa karakter playable lainnya, seperti King juga termasuk. Untuk gameplay, game ini pakai real-time action combat, bukan turn-based. Jadi kontrol karakternya bener-bener aktif. Kalian akan bermain-main dengan basic attack, skill, dodge, bahkan dengan ultimate skill dengan animasi sinematik khas anime. Intinya ini seru parah guys. Memiliki beragam musuh mulai dari mob kecil sampai boss besar segede-gede gaban yang kita sebut sebagai boss battle. Dalam game ini kalian juga bisa bermain bersama player lainnya alias mabar. Sebab ini game COP yang bisa up to 5 player untuk jelajahi dunianya guys. Dungeon, bahkan tantangan bersama. Multiplayer adalah salah satu fitur yang dibanggakan oleh Netmarble saat diumumkan di acara State of Play dan TGS 2025. Arnak Anvil, sebuah game yang gak kalah populer dan dinanti-nanti juga dari game The Sims Origin tadi, di mana Arnak bukan cuma tower defense lagi, tapi naik level menjadi 3D action RPG skala besar dan paling solid ditunggu di awal tahun 2026 ini. Ini adalah spin-off resmi dari Arnak, tapi dengan dunia, gameplay, dan pendekatan yang benar-benar beda. Di tanggal 22 Januari 2026, Arnak Anvil resmi hadir secara global untuk mobile, PC, dan juga PS5. Ini diumumkan di The Game Award 2025 dalam bentuk sinematik trailer resmi yang memperlihatkan dunia Talos 2 dan dengan soundtrack yang spesial. Dari segi gameplay, combat game ini pakai sistem real-time action RPG yang dimana kalian akan battle menggunakan party yang berisi 4 karakter, dimana satu karakter kalian bakal kontrol dan yang lain akan battle menggunakan AI. Switch karakter tentu saja ada untuk combat ginian, yang dimana kalian bisa switch secara cepat saat battlenya guys. Jadi bikin rotasi skill dan combo menjadi kunci utamanya. Setiap karakter punya skill unik, mulai dari skill aktif, pasif, sampai ultimate juga ada. Uniknya, game ini memakai share skill gauge, jadi penggunaan skill harus dipikirkan secara matang karena dipakai bersama satu tim. Musuh juga punya imbalance gauge kalau bar ini penuh, jadi dia bakal masuk ke kondisi lemah dan bisa diajar dengan damage besar atau execution move. Jadi kombatnya bukan asal pencet skill, tapi soal timing, positioning, dan komposisi tim. Selain bertarung, Anvil juga punya base building yang cukup mendalam. Kalian bisa membangun automated industri kompleks, semacam sistem pabrik atau produksi resource yang terhubung langsung ke progress gameplay. Sumber daya yang dihasilkan dipakai buat upgrade karakter, equipment, dan juga eksplorasi area baru. Berbeda dari Arnak original, Anvil mengambil settingan di Talos 2, sebuah frontier dunia baru yang penuh misteri. Kalian berperan sebagai administrator BTW, pemimpin ekspedisi yang bertugas menjelajahi wilayah berbahaya, menghadapi ancaman baru, dan membangun fondasi peradaban. Ceritanya juga orisinal, bukan lanjutan langsung, jadi tetap ramah buat player baru tanpa harus main Arnak sebelumnya. Dragon Sword. Yap, sebuah game yang menjadi penerus dari Dragon Age, yang menjadi game ini populer juga di kalangan game action RPG open world, yang dimana game ini akan rilis di 21 Januari nanti, dan sangat-sangat disayangkan rilisnya di versi Korea dulu guys. Game ini dikembangkan sebagai open world action RPG dengan visual anime style fantasi, dan sejak awal memang diposisikan sebagai salah satu RPG ambisius yang fokus ke eksplorasi dunia luas dan pertarungan real time. Kalian akan menjelajahi map open world yang luas, penuh monster, dungeon, dan boss raksasa. Musuh dalam game ini nggak cuma mob biasa,
biasa, tapi banyak yang punya ukuran besar guys. Kalian bisa melakukan basic attack, skill aktif, dodge, combo udara sampai finisher. Ditambah dengan fitur switch karakter juga buat lanjutin combo-combo. Setiap karakter dibekali skill set berbeda dengan gaya bertarung unik, ada yang fokus ke damage burst, combo cepat, sampai AOE. Dragon Sword juga punya sistem party dan COP yang menjadi fitur intinya guys, dimana kalian bisa bekerja sama untuk mengalahkan musuh, menjelajahi dunia baru, atau menghadapi konten tertentu bersama player lainnya. Gak sampai di situ, untuk eksplorasi game ini juga punya berbagai macam pen atau familiar namanya dalam game ini guys. Ada yang di darat, udara, bahkan bisa nyelam juga ada. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. Dragon Traveler. Oke, sekarang kita masuk ke game santai yang ditambah dengan karakter yang rada-rada bahaya. Bukan game tipe open world atau bahkan dengan battle yang merakit combo. Game ini mengusung konsep fantasi RPG dengan visual anime ringan. Kalian bakal dibawa ke petualangan berbasis stake dan eksplorasi area. Membawakan scene cerita yang dibalut dengan elemen komedi dan romance yang bisa kalian nikmati. Jadi bakal enjoy parah tanpa stres. Dragon Traveler membawakan dunia fantasi klasik berisi naga, hero, dan makhluk magis. Dengan pendekatan yang lebih santai dan kasual dibanding game AAA. Cocok buat kalian yang cari game RPG anime buat main sampingan, tetapi tetap punya progress, karakter dan cerita. Punya battle dari segi atas gini, dengan karakter yang bakal otomatis battle dan kalian hanya keluarin skill doang, plus ada animasinya juga. Tentu saja karena ini game santai, fitur auto bakal hadir juga yang bikin pengalaman main kalian makin enjoyable. Kalian bakal nyusun posisi karakter dengan role yang berbeda-beda, menekankan ke sinergi tim. BTW ini posisi pun ngaruh kepada hasilnya guys. Yang nggak mau terlalu capek mikirin dodge, tapi tetap pengen feel RPG anime, bahkan dengan cerita yang kayak humor, bahkan sedikit bahaya juga. Kalian harus cobain game ini. BTW game ini direncanakan bakal hadir di 13 Januari 2026 ini guys. Bahkan kita disambut langsung sama waifu-waifu yang entahlah ya, di halaman awal official websitenya. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Adventure Mobile. Bahkan di 2026, nggak semua game anime harus pakai desain 3D, bahkan teknologi grafik yang gacor kayak Unreal Engine 5 untuk pengalaman AAA. Lihat game yang satu ini, sebuah game yang nggak menjual grafiknya guys, tapi menjual story dan juga fitur open world-nya. Bahkan dengan soundtrack atau backsound yang aku yakin bakal keren parah. Menggunakan pixel classy ala JRPG untuk grafiknya, dan ini santai seriusan. Mengusung sistem beta turn-based strategi plus full auto. Terus ada sistem weapon tree yang memungkinkan kalian membawa hingga 10 senjata berbeda. BTW ini game potret guys, tapi bisa landscape juga. Selain itu, game ini punya karakter yang juga bahaya. Bahkan, ini sampai ditutup gitu dong. Gameplay lain seperti memancing, menambang, simulasi kehidupan, dan crafting juga hadir, memberikan variasi aktivitas saat menjelajahi map open world ini guys. Rumornya sih ini ada fitur COP juga, yang bisa main sama temen guys. Bahkan di mapnya pun, kalian bisa lihat player lainnya juga guys. BTW untuk tanggal rilisnya ini game bakal rilis besok di tanggal 8 Januari, tapi di Cina. Dan aku nggak tahu bakal rilis global juga kah nanti. Jadi menurut kalian gimana game yang rilis di 2026 dengan grafik pixel gini, terus open world, dan mereka menjual story bahkan musik in gamenya? Apakah masih worth it? Don't waste time.